Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang masih diberikan pada kita pada sore ini, malam ini. Kita manfaatkan untuk salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan majelis taklim, kajian tentang ruqyah, ya, terapi serangan sihir dengan ruqyah dan doa. Ini bagian yang kedua, ya, bagian kedua. Ya, mudah-mudahan langkah kita, niat kita untuk belajar ini diridhai Allah SWT. Dengan ridhonya Allah memberikan rahmatnya, dengan rahmatnya segala urusan kita dimudahkan Allah SWT, terutama dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah, dengan ibadah yang kita laksanakan ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah SWT. Dengan wasilah amal soleh ini, ya, kita mendapatkan ridho dan rahmatnya, dan dengan rahmat Allah itu kita dimasukkan surganya Allah SWT. Karena orang masuk surga itu bukan semata-mata amalnya, ya, tapi orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, cuma persoalannya bagaimana cara kita mendapat rahmat Allah gitu. Nah, supaya mendapat rahmat Allah, ya, kita melakukan amal-amal soleh yang diniati hanya karena Allah, dan yang kedua dengan muttaba. Muttaba itu mengikuti sunnah atau contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini lanjut kepada materi yang bagian pertama, itu kan tentang sihir ini, ya, hakikat sihir, persekongkolan sihir, kerjasama antara manusia dengan jin. Ya, pada awal bulan yang lalu sudah kita bahas pada awal minggu, awal hari Ahad bulan Juni, ya, Juni minggu pertama. Sekarang Juli yang pertama, ya, saya ulas sedikit lagi. Yang pertama, proses mendapatkan ilmu sihir tidak lepas dari dosa besar, khurafat, syirik, atau minimal bid'ah dalam ibadah. Nah, kemarin saya sampaikan ini ada 10 sebab manusia melakukan hal di atas. Ini bagian pertama. Yang pertama, membaca mantra syirik untuk mengundang setan. Yang kedua, melakukan ritual pemujaan atau pengabdian kepada setan. Yang ketiga, melakukan bid'ah dalam ibadah, amalan dan zikir, serta dibumbui keyakinan terhadap khurafat. Yang keempat, memberikan sesaji untuk mengundang setan, meminta bantuan setan. Yang kelima, melakukan semedi, betapa, meditasi atau itikaf di kuburan, gua, atau di tempat yang dianggap keramat agar ditemui makhluk gaib dan mengikuti dirinya, sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan setan. Kemudian yang proses untuk mendapatkan yang keenam adalah menerima azimat, raja, benda yang dikeramatkan dari dukun, tukang sihir, ya, yang bersangkutan keturunan dari tukang sihir sehingga mendapat warisan ilmu sihir. 8, sengaja datang ke dukun, tukang sihir, kemudian mengikuti dan meyakini nasihat dukun, tukang sihir tersebut. Yang ke-9, belajar tenaga dalam untuk tujuan bela diri, penyerangan jarak jauh, kesehatan, pengobatan,
mencari kesaktian, kekebalan atau penerawangan gaib dan sebagainya. Hal ini biasanya dibantu gurunya untuk dibukakan pintu setan agar bisa masuk merasuki dalam diri manusia. Jadi setannya dimasukkan dalam dirinya. Dan yang ke-10, makan atau minum sesuatu yang sudah diisi kekuatan setan setelah dibacakan mantra-mantra syirik oleh dukun. Itu kemarin sudah saya jelaskan. Ini saya baca aja. Kemudian setan manusia kekasih iblis, ya, setan manusia kekasih iblis. Jika penduduk itu tidak jauh dari iman dan takwa, maka Allah murka kepada mereka. Dengan kemurkaan Allah menutup pintu keberkahan dari bumi dan langit. Jadi ditutup tentang keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ketika setan sebagai penguasa mereka, maka setan selalu memerintahkan untuk berbuat jahat, keji, mungkar, sehingga mereka menjadi syaitonul insi, setan manusia, untuk apa? Menebarkan kesesatan, mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah orang mengikuti hawa nafsu atau menuhankan hawa nafsu, maka yang terjadi adalah kekacauan hidup. Hidupnya jadi kacau. Kenapa? Karena tidak mengikuti tuntunan Allah. Yang diikuti adalah hawa nafsu, dan hawa nafsu yang dikendalikan oleh setan. Jadi saat kondisi kehidupan manusia kacau, iblis mempersiapkan auliyaus syaiton, yaitu para tukang sihir, dukun, untuk memberikan harapan semua janji palsu yang meyakinkan mengatasi segala masalah kehidupan manusia dengan jalan pintas. Jadi kalau kehidupannya kacau, dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, namun mencari terobosan untuk menyelesaikan masalahnya dengan nah, ini beberapa istilah ini. Nah, istilah lain dukun itu macam-macam, ada banyak. Dukun disebut tukang sihir. Ya, dukun disebut juga mau kemana? Mau ke orang pinter. Bukan ke orang pinter lagi, lebih keren lagi. Mau kemana? Penasehat spiritual. Terus orang nyebut paranormal. Ada orang juga nyebut orang tua. Dibawa ke orang tua. Kan gitu. Yang lebih keren itu ya ini, penasihat spiritual. Nah, istilah lain dukun ya. Jadi masalah bertambah kalau dia menyelesaikan masalahnya bukan mendekatkan diri kepada Allah tapi kepada dukun, yang muncul itu malah apa? Masalahnya bertambah, biayanya besar, menjual kehormatan, menjual keimanan, menggadaikan keimanan. Itu yang terjadi kalau orang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Mencari solusinya itu tidak tepat itu. Nah, karena itu waspada apapun bentuk, wujud dan cara sihir setan adalah kebatilan dan kesesatan. Apapun wujudnya itu adalah kebatilan dan kesesatan. Ada yang dikemas secara agamis, gitu. Ada yang secara ilmiah, secara sosial, kesehatan, teknologi, semuanya itu dengan Quran itu ya, sihir pasti hancur terhadap dengan mukjizah ilahiyah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, maka hati-hati, dikemas itu ya. Kemasannya sekarang macam-macam, kelihatannya agamis, ya, pelakunya, subjeknya juga pakai pakaian Islam, pakai serban, pakai gini, tapi kenyataannya adalah dukun. Ya, banyak sekarang yang kejadian begitu itu. Makanya kita diperingatkan hati-hati. Sihir adalah tipu daya setan yang sangat halus dengan memasukkan khayalan ke dalam hati dan pikiran manusia. Proses masuknya ilmu sihir sangat samar, dan orang terkena serangan sihir pun sangat sulit dibedakan secara fisiknya. Banyak orang tidak tahu tentang sihir sehingga beranggapan bahwa peristiwa yang luar biasa itu adalah karomah dengan bantuan malaikat dan sebagai keistimewaan dari Allah karena pendekatan orang tersebut kepadanya.
Kan banyak gitu ya. Ya ngakunya ya itu, ngakunya ya syekh, ya ini, ya itu. Nah, dengan punya kelebihan permainan-permainan sulap kita nggak tahu. Di karomah bagi Allah, kekasih Allah. Sifat mereka disebut dalam firman Allah dalam surat Yunus itu. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu surat Yunus. Orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Surat Yunus ya. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, ini perlu diketahui. Kalau ada orang yang mempunyai kelebihan begitu, ya itu kan sulap itu bukan disebut karomah. Karomah bagi wali Allah itu kekasih Allah. Ya, kita harus tetap yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang mendatangkan manfaat dan mudarat, itu Allah. Tidak ada yang bisa menyikapkan bahaya selain Allah. Wali Allah hanya memohon kepada Allah untuk menyingkapkan manfaat atau mudarat bahaya. Itu semuanya Allah. Karomah tidak dapat ditransfer, tidak dapat diwariskan kepada orang lain. Karomah bagi wali Allah merupakan buah dari kejujuran iman. Jadi orang dapat karomah itu karena kejujuran iman, ibadah yang benar, komitmen sejati dalam dakwah dan mujahadah yang panjang di jalan Allah untuk mencapai ketakwaan yang sebenarnya. Maka karomah itu nikmat dari Allah atas prestasi keimanan pribadi seseorang, itu karomah. Nah, ini tak baca saja kan kemarin sudah, mungkin di antara Bapak Ibu yang kemarin tidak ikut sehingga tahu, mau nyambung tak awali dulu lagi. Dan uslub istiqomah, prinsip keteguhan hati ya, supaya kita mempunyai keteguhan hati ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang semacam itu, maka ada tiga ya. Jadi prinsip keteguhan hati di sini ada tiga. Yang pertama i'tisam, berpegang teguh kepada Quran supaya kita nggak terpengaruh hal-hal yang keramat tadi, yang dikeramatkan tadi, yang 10 hal tadi. Mengimani membaca dengan benar Al-Quran ya. Berpegang teguh kepada Quran artinya mengimani membaca dengan benar, mentadaburi dan mengamalkan serta mendakwahkan Al-Quran. Yang kedua, prinsip keteguhan hati yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Caranya gimana? Mencintai secara jujur, mengamalkan ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Terus kemudian prinsip keteguhan hati yang ketiga, supaya nggak terpengaruh oleh hal-hal tadi ya, iltizam, melekat kepada jamaah, itu mendekati orang soleh, beramal bersama. Itu dekat sama orang soleh, kemudian beramal bersama beliau-beliau, berdakwah bersama dan memerangi kemungkaran dan juga memerangi bid'ah bersama. Nah, kemudian masuk ke sini sebab terkena sihir. Nah, itu ada tiga komponen, yaitu pihak penyebab sihir itu ada 3 komponen. Yang pertama ada pemohon sihir. Yang pertama itu ada pemohon sihir mendatangi dukun sihir, santet, tenung, teluh karena iri, dengki, dendam. Ini ada pemohonnya. Nah, pemohonnya minta kepada siapa? Nah, pemohonnya mendatangi tukang sihir. Ada perjanjian antara pemohon dengan tukang sihir sebagai syarat sihir. Jadi kalau datang pada sihir itu ada syaratnya yang harus dipenuhi. Yang bayar ini harus ini kan begitu ya. Ya mungkin ada ada tumbalnya juga, itu butuh tumbal begitu ya. Kalau itu sudah sepakat lah baru dijalankan. Nah, kemudian setelah sepakat begitu, lah sasaran sihirnya yang dituju. Jadi orang terkena sihir karena lemahnya iman, kurangnya zikir, dan juga tidak berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Jadi orang yang sasaran sihir itu bisa kena. Kenapa kok kena sihir? Karena imannya lemah. Yang kedua, tidak berdoa memohon perlindungan kepada
Allah SWT. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa hakikatnya manusia, hakikatnya kita ini dalam lingkungan kepungan setan kan. Kita sudah dalam kepungan setan. Di depan kita ada setan, di belakang kita ada setan, sebelah kanan ada setan, sebelah kiri ada setan. Kita tuh dikepung seperti itu. Terus kemudian diberi solusi oleh Allah lewat Rasulnya, gimana? Lindungi dirimu dengan doa dan zikir, kan sudah diberi solusi. Dan kita nggak mau melakukan. Kemarin tak terangkan. Ini yang berikutnya di sini penjelasannya lebih singkat ya. Nah di sini pokoknya jenengan ada 4 ini, saya yakin jenengan sudah bisa sihir, sudah bisa ruqyah, meruqyah diri ya. Yang 4 hal ini. Kalau 4 ini saya kalau meruqyah mesti sebelumnya mesti tak awali 4 ini, tak terangkan ini syarat peruqyah dengan orang yang akan diruqyah. Jadi ada sinergi, ada sinergisitas antara yang diruqyah dengan yang 4 ini. 4 ini jangan ada dalam diri jenengan atau jenengan mau memahami 4 ini sudah. Jangan bisa ruqyah dan bisa orang yang diruqyah pun gampang. Dan jenengan tidak kena sihir, tidak kena hipnotis, tidak kena gendam itu. Kemarin pagi, Sabtu pagi saya ngisi di Fatimah, nerangkan ini juga itu. Ya, Pak, gendam itu gimana? Kena gendam itu hipnotis itu. Kok bisa kena? Ya karena imannya lemah. Karena apa? Tidak mau membentengi diri dengan zikir dan doa kepada Allah. Kita sudah tahu bahwa kamu itu dikepung. Misalnya di luar itu hujan lebat. Kalau mau kamu keluar supaya tidak basah, tidak kehujanan, ya nggawa payung, bawa mantel. Sudah jelas di luar hujan jelas, terus mau keluar tidak mau kehujanan, tapi tidak mau membentengi diri, nggawa payung, teles. Seperti juga di luar tuh banyak setan yang menunggu kamu akan menggodamu. Nah, maka doalah dulu, lindungi diri, kan sudah diberitahu begitu. Enggak apa-apa. Kalau sudah ditakdir Allah selamat ya selamat kan gitu. itu aliran fatalisme itu. Ya, nggak mau berdoa, nggak mau berusaha, nah, itu pasrah gitu. Nggak boleh begitu. Jadi, nah, keempat syarat ini yakin diri hanya takut kepada yang ditakuti itu hanya kepada Allah, pasrah hanya kepada Allah. Nah, kalau kita sudah takut hanya kepada Allah, pasrah hanya kepada Allah, nah itu satu. Yang kedua ya belajar sabar, mampu menahan, tidak emosian, tidak ngamuan. Itu syaratnya, baik yang diruqyah maupun yang meruqyah. Saya kalau mau meruqyah tak tadi ruqyah secara minta kesurupan apa yang enggak kesurupan? Ya enggak kesurupan ya disetting enggak kesurupan, diberi 4 hal ini dulu. Kalau diberi 4 dulu dimasukkan dan dia mau menerima, insya Allah enggak sampai kesurupan. Kalau dengan cara itu masih enggak mau keluar, dipaksa, akhirnya terpaksa harus kesurupan, tapi ya enggak nemen misalnya gitu loh. Nah, belajar sabar, tidak ngamuan. Yang ketiga, selalu ingat kepada Allah, itu banyak banyak zikir di hati kita, zikir seperti tak kayak contoh yang gampang, tak ulang lagi. Gelas ini atau botol ini kalau kosong dibuka pasti udaranya masuk, pasti udara masuk ya. Itu menurut sunat hukum alam. Kalau botol itu dibuka kosong atau gelas itu kosong, udara pasti masuk. Itu sunat Allah. Kalau hati kita kosong, hati kita kosong, tidak ada zikir kepada Allah, maka setan masuk, ya kan gitu ya. Supaya hati kita nggak dimasuki setan, tidak dimasuki hal yang negatif, isilah dengan hal-hal yang, penuhilah dengan hal-hal yang positif. Ya apa? Ya banyak zikir tadi di atas tadi. Nah, dengan banyak zikir itu maka hati itu hidup, hati itu penuh dengan isi. Nah, kalau hati ada isinya, ya, setan tidak ada tempat untuk masuk ke dalam hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak meyakini terhadap animisme, dinamisme, yaitu meyakini benda-benda itu mempunyai kekuatan, benda-benda itu ada penghuninya. Kalau jangan mengatakan benda itu ada isinya gini-gini, lah aslinya sebenarnya enggak, karena jangan meyakini itu sehingga benda itu dimasuki oleh setan, gitu loh. Dan yang berikutnya prinsip mukmin dalam menghadapi musibah. Nah, termasuk kena sihir surupan itu ya musibah.
apapun yang terjadi dalam dunia ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat terapi terhadap serangan sihir, ya, harusnya yakin bahwa bentuk ta'abud, pengabdian untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wasilah masru'ah. Loh, apa wasilah masru'ah itu? Sarana yang diperintahkan. Sarananya yaitu syar'i. Nah, maka ruqyah syar'iyah, bukan ruqyah sirkiyah. Ada dua. Ruqyah itu ada dua, ada ruqyah sirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Kalau syar'i sesuai dengan syariat yang dikehendaki, yang diizinkan, yang diberi contoh oleh Rasulullah maupun para sahabatnya dan juga tabi'in. Kalau yang sirkiyah tidak. Tapi juga kadang menggunakan doa juga ayat Al-Quran, tapi juga minta bantuan yang lain. Namanya apa? Khodam. Khodam itu apa? Perewangan. Khodam itu bahasa Arab. Khodamun itu artinya pelayan, ya, pembantu. Dan membantu dia untuk apa? Hajatnya. Yaitu setan. Kadang saranya kadang dibungkus kayak minyak wangi, itu setan jerone. Itu tulisan ayat kursi ya Pak. Saya setiap hari adalah kalau jangan mau sesuatu ke rumah tak tunjukkan, ya banyak orang yang datang, begitu tak terangkan, loh aku punya itu Pak, ya serahkan kalau ingin sembuh. Akhirnya diserahkan. Kemarin itu ada yang nyerahkan cincin emas serahkan, taruhnya nanti setelah itu sampai ambil lagi, nanti dikira saya ngerampas cincin emas sampean. Nanti emas beneran. Jadi pakai emas, terus matanya apa itu? Matanya ya, akiknya itu. Lah akiknya itu yang ada jinnya dari Kalimantan. Ya bagus itu. Ditinggal 1-2 minggu di rumah. Jadi 2 minggu baru diambil, tapi setelah tak ruqyah, tak kosongkan, sudah diambil. Setelah diambil, nah kemungkinan kan kembali lagi toh. Nah terus solusinya gimana Ustaz? Ini sudah tak ruqyah, bawa pulang. Karena ini emas beneran, bukan emas-masan. Sampai bawa pulang, lah sebaiknya supaya selamat, sampai jual tukar barang. Jadi jangan pakai itu gitu. Nanti kan nular ke orang. Nah ini sudah saya kosongkan. Lah supaya jangan nanti kan tahu sejarahnya, jangan kan jadi was-was. Kalau dibeli orang beli kan udah kosong, orangnya beli kan nggak tahu sejarahnya. Kan beli kan berarti mantap kan, nggak was-was. Jangan kan tahu sejarahnya. Ini walaupun sudah kosong jangan was-was, ini balik lagi. Karena tahu sejarahnya kan, tahu ceritanya, atau cincin mata ini cincin ceritanya gini. Kalau nggak harus ceritanya kan dia nggak was-was kan gitulah. Yang was-was itu yang membuka pintu kembali lagi. Itu masalahnya di sini. Solusinya gimana? Sampai tukar. Akhirnya begitu pulang dari rumah langsung ditukar, terus difoto dikirim. Pak Ustadz sudah tak tukar. Gimana menurut Ustadz? Jangan seneng itu ya wes itu. Nggak usah tanya saya lagi bentuknya gimana, itu kan selera jenengan, saya bilangnya. Kok yang penting jangan tukar. Saran saya jangan tukar, terus bentuknya gimana itu terserah. Oh gitu Ustaz. Ya, terserah seleranya, jangan warna yang putih itu ditukar matanya, akiknya itu ditukar yang putih ya. Yang putih. Enggak apa-apa, terserah monggo. Terus cincinnya tetap emas. Ya monggo. Yang penting gitu. Itu katanya nomor 3 tadi loh ya. Yang nomor 3, yang nomor 4 tadi ya. Animisme tadi. Dengan cincin dulu aku sakti. Dengan cincin loh daganganku laris. Lah itu yang enggak boleh itu gitu. Bukan karena cincin ya, karena ridhonya Allah. Seperti kalau saya ngeruqyah kadang kan yang tak beri contoh kemarin kan air gini tuh ya. Air dibacakan Fatihah. Setelah baca Fatihah, ya Allah, aku membaca Al-Fatihah ini hanya ridhomu dan ridhomu, rahmatmu dengan rahmat. Jadikan air ini obat untuk aku. Jadikan air ini obat untuk bapak ini. Ini kan air tadi ini kan sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai sarana. Tapi yang dibaca itu bukan karena airnya, bukan Fatihahnya, tapi ridho dan rahmatnya Allah. Nah, mintanya gitu. Jadi bukan kan ada air ini dibaca, kemudian dia setelah membaca Al-Fatihah, terus dia diam sebentar. Ini dialog, manggil jinnya, manggil khodamnya, terus ditiup. Bah. Akhirnya
Air ini ada, kodam begitu diminum, setannya tadi masuk di perut. Yang jin yang sudah masuk di perutnya dulu keluar diganti jin yang lebih kuat. Itu keluar 1 bulan 2 bulan atau 1 tahun sembuh. Mari ngono jin yang di sini nuntut jasa balik lebih nemen meneh. Itu nggak menyelesaikan masalah, itu yang syirkiyah. Kalau syariah enggak, syariah kita mohon misalkan surat Al-Fatihah atau ayat kursi, aku mohon, aku membaca ini hanya ridhamu ya Allah, dengan ridhamu rahmatmu, dengan rahmatmu sembuhkan atau jadikan air ini obat untuk si A. Maka di sini ruqyah, munajat itu dengan cek. Munajat itu artinya bicara kepada Allah dengan jarak dekat. Contohnya tadi dengan baca Fatihah kemudian dengan bicara sama ya Allah, aku membaca Fatihah ini hanya ridhamu dan ridhamu rahmatmu dan rahmatmu. Kan bicara sama Allah itu. Jadi bukan saya yang menyembuhkan, tapi saya mohon kepada sembuhkan orang ini ya Allah. Dengan saya amal soleh. Baca Fatihah itu kan amal soleh. Kan amal baik tau baca Quran. Ya, niatnya apa? Loh itu kan berarti pamrih. Loh pamrih kepada Allah kan enggak apa-apa. Ya harus pamrihnya kepada siapa? Kan kepada Allah. Kalau pamrih kepada selain Allah itu syirik. Kalau pamrih itu hanya kepada Allah. Nah kalau air tadi sebagai wasilah yang masru'ah. Rasulullah lewat sahabat Sa'id Al-Khudri itu memberikan begitu kan. Ada contoh-contohnya ada kan. Nah gitu. Kalau nggak ada contohnya namanya bid'ah. Ruqyah dengan doa. Nah, baca Fatihah dinati doa bisa. Terus baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu kan doa. Nah, misalnya juga termasuk ini zikir juga apa? Misalnya Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Itu kan zikir juga toh. Dengan doa. Lah kan jelas itu kan Asmaul Husna. Jadi jelas, yang dibaca itu jelas. Artinya apa itu apa sumbernya. Makanya kalau ruqyah itu kalau membaca dikeraskan. Jangan diam. Nah, orang sih diwaca apa itu? Nah, kalau saya baca tak keraskan, tak terangkan, yang tak baca itu Quran surat ini ayat ini. Jangan catat. Kalau jangan enggak sembahyang enggak usah catat, nanti beri alamat, beli WA saja nanti tak kirim. Lo kan jelas kan bisa dicek, bisa didiskusikan. Loh, mana yang salah? Kalau salah mana? Kan gitu toh. Nah itu ruqyah itu begitu. Jadi dengan bacanya jelas ini. Jadi, bentuk ta'abud pengabdian untuk mendapatkan ridhonya Allah, dilakukan ya ridhonya Allah. Nah itu dengan ruqyah. Ruqyah itu metode terapi ya ruqyah. Terapi. Munajat, doa, bacaan, zikir. Itu ya. Kemarin sudah ini. Nah, sekarang bagian yang kedua ini, nah ini termasuk perasaan dari ini macam-macam jenis sihir, jangan perlu tahu. Macam-macam dan jenis sihir itu di sini saya terangkan ada 7, ya banyak, masih ada. Di antaranya yang penting, yang pokok ini ada 7 ini. Perasaan, kejiwaan. Nah, ini bentuknya macam sihir dan jenis. Lah jenengan nanti bisa ngecek di dalam diri jenengan itu kena apa enggak. Kalau jangan punya seperti ini, berarti saya kena sihir ya. Tadi saya katakan sihir itu kan untuk membedakan sulit. Aku kena sihir apa ora itu enggak tahu. Nah caranya nanti jangan dengan belajar teori ini nanti bisa tahu. Perasaan kejiwaan. Yang kedua kekuatan gaib. Yang ketiga pandangan mata. Yang keempat gangguan anggota tubuh. Yang kelima penyakit medis. Keenam permusuhan dan perceraian. 7 ramalan nasib. Ini bentuk dan macamnya, macam dan jenisnya sihir. Ya, sihir. Nah, mari kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu macam dan jenis sihir. Yang pertama adalah perasaan dan kejiwaan. Yang dimaksud perasaan kejiwaan, yang masuk perasaan kejiwaan itu masuknya yang bagaimana? Nah, di sini saya jelaskan secara singkat. Nah, itu diantaranya ya. DSB itu berarti masih banyak. dan sebagainya, atau DST dan seterusnya berarti masih banyak. Pertama, merasa cinta dan atau merasa benci. Jangan itu ada perasaan cinta dan benci kepada seseorang tapi berlebihan. Cintanya itu kadang nggak masuk akal. Cinta tapi juga benci pegel, tapi juga ada sebabnya lapo kon benci karo ora lapo. Ya kan sebab ya seneng nuwun tapi kadang bingung apa. Ya.
terbayang-bayang wajahnya. Suaranya terngiang di telinga, ya. Di mata, wajahnya terbayang-bayang di mata, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, wes bawa cewinta nemen. Tapi kadang juga benci, wes benci nemen. Tapi kalau benci ini tenanan juga nggak apa-apa. Kalau benci tenanan itu lah benar-benar cinta tuh ya. Kan benci lah benar-benar cinta. Nah, di balik benci itu mesti jahat ya. Kenapa jahat? Jatuh hati. Di balik benci itu mesti jatuh hati kan. Benar-benar cinta. Kenapa kamu kok benci sama dia? Karena dia jahat. Jahat kan jatuh hati. Yang kedua adalah merasa takut dan takutnya juga berlebihan. Dia nggak wajar loh. Wediro jeding wedi ndelok ngene wediro. Jadi takut serba takut, ketakutan sendiri ndak ada apa-apa takut lah apa. Wedi aku anak tamu wedi, anak suara wedi, ada burung itu ketakutan. Ketakutan dari sembunyi begitu. Lah itu berarti kena sihir. Terus berani nekat ngawur gitu loh. Ngawur itu berani beruan lah. Kau wedel nang momen kon kok nekat ngono. Ya gak wedi wong ngono wae, gak wedi sapa-sapa wis. Nah, gitu. Enggak wajar gitu. Merasa digauli dan menggauli. Ya. Merasa digauli dan menggauli. Jadi gitu. Merasa, jadi perasaannya itu perasaan itu menggauli orang dan juga perasaannya itu digauli orang. Perasaannya saya sering nangani begini ya, pernah begitu. Jadi ya yang pernah tak ceritakan orang Jalan Perak itu ya, itu pacaran, jadi dipacari seperti perasaan dipacari apa jin itu ya digaul jadi dia merasakan kenikmatan begitu. Gitu ya, merasakan kenikmatan, juga menikmati begitu. Tapi nggak ada, ya, seperti mimpi gitu ya. Tapi kadang nggak mimpi, kadang lagi duduk itu asik itu merasakan sesuatu gitu ya. Nah ini digauli. Atau memang orang itu misalnya orang itu seneng jenengan, ya, terus dia menggunakan musik, jadi jenengan yang merasa digauli orang itu. Atau jangan merasa menggauli orang itu, nanti jangan kena sihir itu. Nah itu ketika lah, karena saya pernah itu ada orang Kebalen yang pernah tak ceritakan, yang orang Kebalen itu ya, orang Kebalen diantarkan adiknya ke rumah. Lah apa? Oh ini pak lali anak bojone, jadi lali anak bojone orang Kebalen. Terus duduk dengan jajar saya, adiknya di situ, istri saya di situ. Terus jajar saya itu saya bacakan doa ruqyah, di antaranya kan deteksi toh. Deteksinya awal itu paling pendek begini, jangan ta'awudz billahi al-Fatihah, ayat kursi, al-kafirun, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Wah dia tuh nuwang ke saya di ruang itu diciumi. Saya di ruang itu akhirnya menangis jane, aku mau doa terus. Sambil nangis. Oh, nah begitu wis selesai, perasaannya dia Pak Ruyah itu ada seperti bola hitam keluar dari mata. Perasaannya dia terus gelundung terus keluar lewat pintu saya keluar. Nah, setelah itu sadar bilang, "Dek, motoku kok mendol kabeh opo iku?" Lho sampean mari nangis itu. Lho iya toh? Iya, Ustaz sampean ruangul sampai cium isin aku. Dan setelah keluar jin. Nah, dia kecantol janda di jam sajar. Perasaannya dia itu perasaan dia gini, loh aku tuh juga merasa orang itu nuntut aku kan jadi istri sampean kalau wis nikah. Loh kapan? Yo kamu udah nikahi saya. Ya dia gitu, yang orang itu nuntut gitu ya. Tapi dia juga pas nikah, makanya nikah siri perasaannya, tapi pas dinikah siri pun mungkin dia juga nggak tahu ya. Dinikahkan siri gitu. Dari perasaan yang perempuan nuntut. Lah dia itu punya anak istri lali, wis gak ngurus. Istri sopo kamu duduk istriku kok duduk anakku. Nah setelah diruqyah pulang nangis ini balik wis benci lagi sama orang yang saya jajar. Ini beneran tak seperti enggak usah namanya gitu. Nah ini seperti gini. Jadi perasaannya digauli dan juga menggauli dan meneng-meneng ya guyang-guyu dhewe, guyang-guyu mesem-mesem. Perasaannya gauli orang dan digauli gitu ya. Nah ini sihir ini ya. Ini kan enggak beneran. Ya, gak bisa ngene ya main dukun golek penasihat spiritual itu.
Terus merasa digonjing. Jadi kan merasa digonjing, begitu melihat orang itu kan ngamuk-ngamuk, lapon. Ya, padahal orang-orang juga nggak ngomong apa-apa, mesti seperti kumpul, jangan seperti gini. Jangan merasa digonjing orang. Loh, yang temannya koncone iki ora apa-apa yang meneng tapi dia ngamuk-ngamuk, lapo kon. Lho lapo? Lho kan lapo ngomongno aku lho, gak ono sing ngomongno. Jadi perasaannya itu digonjing orang. Jadi akhirnya kan emosian toh, ngamuk toh, benci orang, musuh orang karena merasa digonjing. Merasa diperhatikan, diintai terus. Jadi dia ketakutan, bingung, kadang sembunyi, merasa diperhatikan. Jadi perasaannya dia seperti gini tuh, seperti di belakang atau di samping jenengan itu ada orang yang selalu melototin dulu sampai gerak-gerik jenengan itu merasa diperhatikan. Kan bingung hari. Nah, perasaan itu perasaan. Makanya tadi ini perasaan atau kejiwaan. Terus dirinya telah dibaptis, merasa dibaptis. Jadi merasa dibaptis atau dibaptis di gereja gitu ya. Nanti dikristenkan. Jadi jin itu berarti Kristen. Nah, saya pernah ya ini orang Lumajang gitu. Ya begitu. Dan juga orang anak TK Aba 11 itu, belakangnya masih Darussalam, Jalan Box itu ya. Itu anak dari Palembang. Masih TK. Jadi datang ke rumah itu pas kelebon itu, pas kesurupan itu. Ya dia ngomong seperti pendeta khotbah di gereja ngono. Ora cilik itu ngomong ya ku jine. Begitu tak rukyah selesai ya gak iso blas kok. Fatihah karo artine kok. Nah iki dibaptis, jadi yang masuk itu jinnya itu jin pendeta. Jadi anak TK cerewito tentang Kristen ngono. Wasik ngono ya. Begitu diambil ya sudah nggak bisa. Gitu nggih. Nah, merasa dikejar-kejar akan dibunuh. Nah ini juga jadi stres ini. Dia teriak-teriak sembunyi-sembunyi di bawah bantal, sembunyi di bawah kasur. Kenapa aku dikejar-kejar itu? Oh, itu orang itu mau bunuh saya. Jadi gitu. Jadi kalau teruskan kan jadi gila ini. Ya kemarin pagi ada tanya itu, ada orang yang tanya itu, gila Pak, sampai dibawa ke rumah sakit Porong, pulang itu ya di situ tidak apa-apa, udah pulang lagi, di rumah kumat. Ya gitu, merasa dikejar-kejar begitu. Lalu lewari brok-brok ngamuk, kadang moro-moro cukup linggis ngene-ngene lho, pedang-pedang. Perasaannya itu di depan tuh banyak orang yang mau nyerang. Ya kan gitu ya. Ya ini kan enggak segar ditangani ya gila teman. Terus ini merasa akan dilamar. Jadi guyang-guyu dhewe sapa nang apa mau dilamar orang ini, mau dilamar bintang film ini kadang kan gitu. Lah kalau jenengan dengar kono kan ya jenengan kudu guyu. Lah apa guyu? Ya marah-marah dia. Loh, kan ngene aku loh. Aku mau dilamar beneran ini. Tadi ada sudah telepon gini-gini, dia mau ngelamar itu. Ngelamar siapa? Ngelamar aku. Ya dan gitu ya. Dan sebagainya. Itu perasaan dan kejiwaan. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, macam dan jenis sihir yang kedua adalah kekuatan gaib. Kekuatan gaib. Dan sihir ini pada umumnya dicari orang, dimanfaatkan untuk menjaga diri. Menjaga diri, contohnya apa? Pandangan mata mampu menjatuhkan barang atau cecak. Jadi cecak dia punya ilmu ini, ilmu sihir tapi kekuatan gaib. Jadi dia ada cicak misalnya, dia dilihat atau dijujing ini, atau jatuh itu, ya, bisa jatuh. Termasuk ada burung, atau termasuk ada orang, sama itu. Ya itu dia punya ilmu ini, kekuatan gaib ini. Itu dia yang lakoninya seperti yang depan tadi, cara memperolehnya yang 10 di depan tadi loh ya. Di depan tadi kan sudah sampaikan ya. Ya puasa. Terus yang dulu pernah tak ceritakan, saya dulu pada tahun berapa itu ya, 80-an lah ya. Kok 80? 70 atau 75 itu sekitar 75 itu saya pernah itu. Ya sama ya di pondok, ya ustadz ya yang ngajari untuk ngisi tangan itu. Ngisi tangan dengan puasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam enggak boleh tidur itu ya. 3 hari 3 malam tidak boleh tidur, tapi makan boleh. Hari pertama masih 3 sendok, hari kedua 2 sendok, hari terakhir 1 sendok. Makan gitu, tapi nggak boleh tidur. Jadi 1 hari 1 malam makan 3 sendok. Terus hari kedua hanya 2 sendok, hari ketiga 1 sendok.
Nah, yang berat itu nggak tidur itu ya, orang nggak tidur jadi gila itu. Jadi gila berat itu. Nah, jadi setelah begitu selesai wisuda oleh yang bersangkutan. Nah, pukulan jarak jauh, mukul jarak jauh ini juga mukul dengan jarak jauh. Yang misalnya musuhnya di sana itu dia dengan baca mantranya, kemudian terus dia baca begini, tekan itu bisa roboh dengan. Yang dulu pernah saya sampaikan kemarin itu, yang saya kan punya santri di Pakistan ya, saya punya pondok di Pakistan, pondok Al-Amin di Pakistan, Pakistan, bukan Pakistan, India. Pakistan gitu. Salah satu di santri saya itu ada yang punya ilmu kerasakti itu ya, yang punya ilmu kerasakti. Nah, baru kemudian begitu kalau sholat dengan saya itu mesti kepalanya pusing. Kalau sholat dengan imam yang lain enggak. Begitu, Pak Ustadz, aku kalau sholat jamaah dengan jenengan kepala aku pusing. Nah, kapan? Ya sejak dulu itu enggak cerita. Begitu pusing dia pusing itu untuk mengatasi. Begitu setelah sholat keluar dia minum apa? Sprite. Diberi bodrek. Jadi bodrek sama Sprite itu diminum untuk menghilangkan pusing. Jadi sembuh. Terus tapi lama-lama terus cerita kemudian saya suruh duduk di depan saya begini ya, duduk saya meja gini, terus dia duduk di seperti jenengan gitu ya. Nah, terus teman-temannya menunggu letter L gini. Nah, terus ya udah ilmumu keluarkan, baca mantramu tak gitu kan. Terus dia baca mantra, setelah baca mantra terus dia mau mukul saya begini. Udah jarak jauh. Ya saya yakin ilmu itu semuanya di bawah standar Al-Quran dan hadis, semuanya di bawah standar. Sak kuatnya silahkan munculkan. Nah begitu setelah dia begitu, nah saya juga ikut menggaya toh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar tak gini. Wah dia gelundung kayak bola. Begitu duduk gitu dia kan langsung geblek, kaki kan ikut melonting gitu. Nah ini jarak jauh pun bisa ya. Jadi dengan la haula wala quwata illa billah pun bisa orang juga yakini la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Berarti kan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Allah Maha Besar. Cek gelundung dia. Loh, saya juga kata loh, ternyata bisa juga. Jadi gelundung dia geblak ini. Nah, setelah itu tak datangi, dia akan terlentang. Kaki saya letakkan di atas perutnya ini. Tapi hanya numpang gini. Langsung saya itu. Siapapun kamu yang ada dalam dirinya orang ini sudah nggak butuhkan kamu, keluar atau hancur di sini. Nah gitu kan, langsung la haula wala quwata, tak gejokkan kaki saya, tak gejoknya nggak nyentuh, cuma Allahu akbar gini, langsung muntah ilmunya lepas. Ya, dia niat aku lepas ilmuku ini, aku nggak butuhkan lagi, aku hanya membutuhkan. Cara ngelepas di antaranya gitu, ikrar, dia mengikrarkan diri untuk melepaskan ilmu, aku tidak butuhmu lagi, aku hanya butuh Allah. Nah di antaranya gitu caranya nih. Ini kalau ini punya ini pandangan mata, dari lewat mata itu bisa menjatuhkan, kadang juga pukulan jarak jauh itu kebal, senjata tajam api bisa ular. Ini saya pernah nangani orang polean, sopir dia. Jadi dia sopir sengaja ngisi kekebalan diri ya. Itu dukunnya dari Poncokusumo. Jadi yang ditelan itu apa? Peloran itu sak keresek ditelar. Ditelan ya, ngertos peloran nggih. Gotri itu loh. Itu banyak mesti saya nangani bukan satu. Banyak itu yang kekebalan ternyata mesti yang ditelan itu adalah bukan Shanghai. Yang ditelan itu adalah peloran, tapi diberi mantra-mantra di dalam, diberi asma, kemudian didoai, kemudian diminum, dia jadi sakti. Dibaca nggak cerdas itu. Bekasnya baca ini Pak, bekasnya baca, tapi dia setelah sekian tahun dia merasa tersiksa. Nah, kalau mendengar adzan itu seperti ada bola di dalam. 8 kali ke saya. Pertama pulang balik. Apa yang terjadi? Waduh Pak Ustadz. Setelah dengan ruqyah, dengan beri minum air yang dengan ruqyah itu, perut saya, waduh, gimana? Wah seperti ada bola itu gelondong-gelondong ke perut itu. Jadi bola itu seperti gitu, ngalih, kan boeing untuk kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, kedelapan. Wah banyak di dalamnya itu. Nah, kekebalan ini, kebal senjata api, wah, akhirnya ya gitu, sampai 8 kali, terus orangnya nggak balik bisa.
8 kali nggak balik. Itu temannya Ustadz Imron Rosadi Sulfat, temannya itu yang bawa. Terus juga mampu berjalan di atas air, jadi bisa berjalan di atas air. Nah, itu punya kendaraan ya, jin itu dia ya. Tokohnya LDII Islam Jamaah itu kan dari Kediri ya. Itu namanya siapa? Hasan Ubaidah ya. Itu punya ilmu dari sehingga orang sakti lah. Nah, karena sakti itu akhirnya diikuti sakti keramat yang depan tadi loh. Yang 10 tadi sudah tak sampaikan yang awal tadi. Ya pakai ilmu gitu. Itu ilmu setan. Karena saya pernah belajar, tapi saya nggak sampai belajar, cuma ikut ada kesenian rodat dulu, masih kelas 2, kelas 3 SD di Bojonegoro itu saya ikut itu. Jadi guru-gurunya, pembimbingnya itu punya ilmu-ilmu gitu. Jadi pakai api diobongkan, ini orang kobong, terus dia bisa naik berdiri terus berjalan di pelapah pisang itu. Pisang kan ada pelapahnya gini ya. Jadi dia itu berjalan cuangkruk di atas pisang itu, pelapahnya itu. Nah kalau menurut akal kan juga jatuh itu, ya seperti kelelawar, jadi duduk di atas pisang begitu. Loh, saya melihat itu. Jadi saksikan orang-orang kampung kalau pas main itu kan dilatih, terus dia pakai kayu pring tinggi dhuwur gitu, terus diberi, terus dia naik, terus pakai apa? Nah, tangganya itu bambu di lubang itu, ini pedang juga. Jadi apa tapaknya itu pedang dibalik gini. Udah munggah, mode orang cerdas ya, dengan kebal ini. Seperti gini berjalan di atas air, berjalan di atas pisang. Pandangan jarak jauh tembus dinding. Jadi bisa melihat di luar itu bisa. Nah, melihat itu bahaya. Kalau ketemu lihat orang baju itu enggak bisa dilihat tembus itu. Jadi seperti di sini apa? Nah, saya sekarang juga bisa begitu. Di rumah saya menghadap ke sana. Di sebelah ini ada lemari ada di dalamnya ada 3 rak pertama itu kan saya bisa melihat. Jangan bisa kan Pak ya? Di rumah punya lemari Pak ya? Warnanya lemari jenengan apa? Coklat ya. Terus di sana ada berapa rak? Ada 4 rak, yang atas apa? Lo kan jangan bisa nyebutkan dari sini tuh. Ya karena hafal aja, pernah lihat atau gitu. Kan bisa nyebutkan, atau jangan sana di sini, jangan tahu stasiun kereta api baru tahu mana itu sana Pak, sana terus belok sana, terus sana di sana, lo kan menghadap kemana? Kok tahu? Nah, kan karena pernah melihat aja. Pengalaman. Nah itu seperti gini Pak, gitu. Dapat menghilang dari pandangan orang lain tanpa sembunyi. Sebetulnya dia itu nggak ngilang Pak. Ya seperti barang itu, misalnya barang itu di sini ya, jangan kan kalau tak tutup dengan ilmu, nah ini kan tak tutup berarti kan jin tuh Pak, kan jin khodam tak tutup kan sini. Dan jangan kan nggak bisa melihat toh, tapi barangnya nggak ngaleh Pak, nggak hilang. Maka barang di rumah kadang hilang, barang kok hilang apa itu nggak hilang di situ, cuma jangan ditutup aja, sehingga barangnya nggak bisa dilihat. Nah itu ilmu gini, dapat menghilang, dirinya juga diam gini aja, cuma jangan nggak bisa melihat karena ditutup dengan jin di sini. Jinnya yang dipanggil dibacakan mantra, berarti jinnya datang kemudian berdiri jangan nutupi dia, jadi jangan nggak ada, jangan nggak bisa melihat. Tapi kalau jenengan sudah punya membentengi diri, diantaranya punya 4 hal tadi ya, nggak bisa jenengan, nggak bisa dikelabui gitu, jangan nggak bisa disihir, nggak bisa. Nah, nanti tak beri apa, orang yang rajin sholat, orang yang sholat ada ahli tukang sihir mulai kecil dari Solusia, nanti tak tayangkan kapan-kapan ya. Jadi ternyata orang yang sholat itu sulit untuk disihir, sulit untuk, bahkan fotonya dilihat itu di terawang pun nggak bisa. Tapi kalau orang yang nggak beriman, orang nggak bertakwa sholatnya, fotonya jangan tak gini ke saya, tak lihat, saya bisa melihat gini bahwa ini wataknya gini, sekarang lagi gini, dia punya, itu kelihatan semuanya karena dia punya ilmu sihir. Dengan itu apa, informasi dari jin. Tapi kalau orang sholat dilihat gelap, orang selalu sholat itu hati pun dilihat oleh tukang sihir itu nggak bisa. Kalau jangan rajin sholat, jangan bikin baca Quran, gelap dilihat fotonya, jangan dilihat itu gelap, diramal, dilihat celah-celahnya di mana kelemahannya nggak kelihatan, dan dia pun menyerah. Nah, nanti tak tayangkan pengakuan orang yang ahli sihir mulai kecil, siapa, apa kesulitan. Kalau orang sholat itu sulit itu, bahkan dia mencoba menghantam orang ini, balik gara-gara balik itu dia juga akhirnya tobat.
ya, semaput. Ya, makanya seperti kalau saya misalnya nangani orang yang lagi kena ini, yang tukang sihirnya sini kan kadang pakai air toh. Nah, di sini tuh dia fotonya kan lihat. Nah, kemudian saya ruqyah di sini orang yang disihir tak ruqyah. Maka air ini mercik ke wajahnya ini. Bahkan itu mencelat napuk nang wajah dewe. Saya pernah urusan dengan orang Toren sama orang Dampit. Orangnya tobat saya. Begitu saya membaca itu muntah-muntah darah. Terus akhirnya tobat, akhirnya saya tobat. Lah aku kan apa pekerjaan. Lah aku disuruh orang itu setiap bulan ditransfer uang sekian. Terus aku tobat sekarang. Aku mohon maaf tobat aku mau beralih nggak dukun lagi, aku mau dodol cengkeh. Dukunnya alhamdulillah tobat, dodol cengkeh nggak dukun lagi. Ya niat kita rupiah itu bukan apa, gitu niatnya adalah ya untuk menghilangkan atau menyadarkan agar mereka tidak terus begitu. Yang ke sudah adzan nggih? Setelah cukup sampai sini dulu nggih. Tidak terasa adanya. Monggo sampai tadi sampai 2 nggih, macam dan jenis sihir yang kedua nggih penjelasan. Ini insyaallah nanti bulan depan mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat oleh Allah sehingga bisa ketemu dan meneruskan kajian-kajian ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi menjadikan tambahan ilmu kita, dengan demikian kita lebih dekat kepada Allah SWT, dan juga mudah-mudahan kita selalu dalam naungan ridha Allah sehingga kita diberi keselamatan dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.